Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Gomek Stack. Nah, gimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap diberikan kesehatan yang utama, tetap diberikan rezeki lancar, dan hari-harinya tetap menyenangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, di sini saya akan mencoba membahas yang berkaitan dengan keekonomian Indonesia, keberlangsungan hidup kita di Indonesia dalam segi ekonomi finansial. Nah, teman-teman, kabar-kabar Pak Jokowi sering sekali, Pak D. Jokowi sering sekali berkata perekonomian 2023 di Indonesia akan gelap. Dunia perekonomian dunia akan mengalami resesi. Apakah resesi itu? Mari kita ulas apa pengertiannya dan apa dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari ini, teman-teman. Yuk langsung saja. Teman-teman, BTW kita mengomong resesi, apa sih arti dari resesi itu sendiri, dan gimana analogi dari resesi tersebut. Nah, di sini teman-teman saya akan menganalogikan apa sih resesi tersebut. Nah, resesi itu tersebut seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengartikan, menganalogikan ketika kita menjadi karyawan, yang mana kita mengalami sakit, demam, dan kita tetap usahakan untuk bekerja, yang mana pekerjaan kita tetap berjalan tetapi hasilnya kurang maksimal, pekerjaan menumpuk, hasil kurang bagus, tetapi kita mengusahakan untuk bekerja. Nah, kita artikan menjadi negara ya, ketika negara itu mengalami resesi itu, kehidupan akan masih tetap berjalan, teman-teman, tetapi di sini akan menimbulkan dampak negatif banyak sekali, dari pengangguran, dari kemampuan daya beli masyarakat berkurang, inflasi, juga akan banyak dampak-dampak lainnya seperti bahan-bahan pokok menjadi naik, seperti itu, teman-teman. Kita simpulkan resesi adalah suatu di mana keadaan perekonomian negara itu sedang tidak baik-baik saja dan mengancam kehidupan keberlangsungan masyarakatnya, teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, langsung saja kita ke dalam dampaknya resesi. Dengan dampak tersebut, kita dalam keberlangsungan hidup bernegara ini tentunya kita tidak terlepas dari perekonomian negara yang kita teman-teman. Dari dampak-dampak resesi yang terjadi 2023 ini, resesi tidak hanya terjadi di Indonesia ini kemungkinannya, teman-teman. Dan Pak Jokowi telah mengingatkan beberapa kesempatan itu, perekonomian 2023 akan gelap gulita, seperti itu, teman-teman. Yang mana resesi ini juga terjadi di banyak negara yang lain, teman-teman. Bahkan banyak negara seperti Inggris itu akan mengalami resesi yang sangat memprihatinkan, teman-teman. Saya mendengar di beberapa berita, mereka mengalami suatu perekonomian yang sangat buruk, seperti itu, teman-teman. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, teman-teman. Dari dampak-dampak resesi yang berdampak pada masyarakat seperti saya ini, salah satunya perekonomian dari Indonesia ini akan melambat, teman-teman. Jadi seharusnya perekonomian itu maju, itu akan melambat, bahkan bisa kemunduran. Hal ini terjadi karena banyak hal, teman-teman. Salah satunya dari para investor itu akan mengambil dananya dan ditaruh di tempat aman, teman-teman. Karena para pelaku pembisnis ini juga sangat terancam sekali. Para investor ini sangat terancam sekali ketika dia menempatkan dananya di tempat yang kurang aman, karena perputaran uang itu akan melambat, teman-teman. Dan tentunya ketika perputaran uang akan melambat ini, para investor ini juga akan menempatkan uangnya di tempat yang lebih aman, bahkan agar tidak rugi, teman-teman. Ini akan menimbulkan dampak kerugian juga, teman-teman, jika kita tidak mengamati, kita tidak bijaksana dalam mengatur keuangan, teman-teman, seperti itu. Setelah itu, dari salah satu dampak yang lainnya adalah pengangguran meningkat. Nah, dan tentunya para perusahaan seiring dengan resesi ini juga akan memotong jumlah karyawan, teman-teman. Karena mengapa? Karena dari daya beli masyarakat itu akan juga
berkurang teman-teman, sehingga perputaran perekonomian dunia Indonesia itu akan melambat teman-teman, seperti itu. Dan mau tidak mau juga perusahaan juga harus mengurangi dari pengeluaran dari perusahaan. Salah satunya dia harus mengurangi jumlah karyawannya, yang mana jumlah karyawannya ini ketika dikurangi itu juga berdampak pada masyarakat, yang mana daya belinya juga berkurang teman-teman. Itu akan berputar sehingga perputaran ekonomi di Indonesia itu akan melambat teman-teman, seperti itu. Ketiga, di sini ada inflasi. Inflasi itu adalah ketika jumlah yang sama itu tidak bisa dibelikan dengan barang yang dengan jumlah yang sama di waktu yang dahulu, seperti itu teman-teman. Gampangannya begini teman-teman, dahulu kita membeli permen itu harganya 100 perak, dan sekarang permen itu 1000 itu hanya mendapatkan 6. Yang dahulu itu mendapatkan 10, sekarang hanya mendapatkan 6. Seperti itu gambarannya teman-teman. Sehingga begini teman-teman, ketika kita menghadapi sinyal-sinyal resesi yang akan terjadi di 2023, kita juga harus berhati-hati dalam mengatur keuangan kita teman-teman. Karena mengapa? Karena hal ini akan menjadi suatu ancaman keberlangsungan kita hidup di 2023 yang katanya perekonomian akan gelap gulita, seperti itu teman-teman. Dampaknya sangat banyak sekali. Pertama tadi ada yang namanya salah satunya inflasi, pengangguran, daya beli masyarakat berkurang, memutus kontrak kerjasama PHK, itu akan terjadi besar-besaran di perusahaan-perusahaan teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus tetap menyediakan dana darurat di masa-masa yang seperti ini teman-teman, seperti itu. Lanjut teman-teman, di sini lanjut kita akan membahas apa sih penyebab dari resesi yang akan terjadi, yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 yang akan datang ini teman-teman. Di sini ada beberapa indikasi yang menyebabkan resesi di 2023 ini teman-teman. Salah satunya di sini adalah pasca terjadinya COVID-19, yang mana kita tahu sendiri pada COVID-19 ini menimbulkan kelumpahan ekonomi yang terjadi di semua negara teman-teman. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian di negara-negara yang terdampak dari COVID-19 ini akan sangat sulit untuk bertumbuh, akan sulit untuk terjadi perputaran perekonomian secara cepat teman-teman. Yang selanjutnya di sini terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia teman-teman. Di sini ada indikasi yang penyebab dari resesi tersebut adalah perang antara Rusia dan Ukraina teman-teman, sehingga di sini perekonomian dunia ini akan terjadi kesendatan teman-teman, yang mana terjadinya jual beli antara Rusia, atau yang mana Rusia itu adalah minyak buminya itu sangat besar sekali, itu tidak bisa terjadi transaksi-transaksi dengan negara luar, itu hanya sebagian kecil teman-teman. Kita tidak mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi di luar itu teman-teman, yang tentunya dari peperangan itu juga ada negara-negara yang memboikot, ada negara-negara yang memihak antara blok sini dan blok sini, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kesendatan dalam perekonomian dunia teman-teman. Selanjutnya di sini penyebab salah satu dari resesi ini adalah dari suku bunga Bank Dunia mengalami kenaikan teman-teman, yang mana suku bunga bank ini mengalami kenaikan, sehingga dari masyarakat yang ingin memutarkan uang ini juga akan mengalami dampak dari kenaikan bunga dari uang yang dipinjam dari bank-bank dunia ini teman-teman. Yang tentunya di sini juga akan membuat perekonomian itu tidak bisa berputar secara lebih cepat teman-teman, yang mengalami kesendatan teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif dari perekonomian dunia teman-teman, yang mana hal-hal ini akan bisa kita lewati dengan sikap yang bijaksana, kita mengatur keuangan dengan baik, sehingga kita bisa melewati masa-masa resesi ini teman-teman. Tetap atur uang dengan sebaik mungkin, sediakan dana darurat, dan sediakan menabung ketika kita mendapatkan income teman-teman.
Ya, teman-teman, itu tadi sedikit ulasan dari saya. Semoga ulasan itu memberi manfaat teman-teman. Dari apa sih resesi itu, apa penyebabnya, apa dampaknya, kita sudah mendengarkan teman-teman, meskipun sedikit. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan tentunya tetap atur keuangan Anda dengan sebaik mungkin. Bahkan orang-orang kaya di dunia pun juga mengambil tindakan-tindakan yang serius untuk menstabilkan perekonomian di tahun 2023 ini, teman-teman. Jadi kita sebagai orang yang biasa-biasa saja, tentunya kita juga harus lebih bijaksana dalam mengambil tindakan-tindakan dalam segi finansial, teman-teman. Semoga di tahun 2023 ini dengan mudah kita lewati, resesi tidak terjadi, dan kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia dengan sebaik mungkin, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di Gomestek ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Jika ada saran, langsung saja ditulis di kolom komentar. Mungkin ini ada sedikit dari ulasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.